Aku munduk, iki durung apa-apa dibanding karo loro atine bocah adon kae, kata Nyisari dengan suara keras. Ayu menutup telinganya. Dia terus memohon ampun kepada dedemit itu. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu mobil yang terbuka dengan sendirinya. Tersadar, Ayu langsung menghambur keluar. Dia seperti orang gila yang terus berlari dan menoleh ke arah belakang. Ayu tanpa sadar menubruk seseorang di depannya. Astagfirullah, kata Bu Eni sembari mengerang kesakitan. Ayu? Tanya Bu Eni saat mendapati sahabat anaknya tengah terduduk di jalanan dengan pandangan ketakutan. Ayu terus menggeleng dan melihat ke arah mobilnya. Melihat itu Bu Eni segera mendekati wanita itu. Yuk, astagfirullah, kamu kenapa? Kata Bu Eni panik. Tersadar orang yang ada di depannya adalah Bu Eni. Ayu langsung menghamburkan pelukannya. Tangisnya pun pecah. Maaf Bu, maafin Ayu, ucap Ayu sambil memeluk Bu Eni erat. Kebingungan dengan sikap teman anaknya, Bu Eni mencoba untuk melepaskan pelukan Ayu. Tetapi berbeda dengan Ayu. Justru sekarang dia melihat sosok Bu Eni sudah berubah menjadi sosok dedemit wanita berbaju merah. Raut wajahnya begitu mengerikan. Belum lagi penampilannya yang membuat Ayu ketakutan. Wajah wanita itu benar-benar hancur. Darah terus keluar dari bekas luka yang ada di wajahnya. Ayu menjerit. Ia mendorong Bu Eni sekuat tenaga, membuat wanita itu kembali jatuh tersungkur di jalan beraspal. Astagfirullah, kata Bu Eni sambil mengerang. Ia melihat Ayu sudah berlari ke arah mobil miliknya. Bu Eni terus memanggil nama teman anaknya itu, tetapi tidak ada sahutan. Bahkan Ayu malah mengendarai mobilnya begitu kencang. Kenapa anak itu? Kata Bu Eni ketakutan. Segera ia berdiri dan masuk ke dalam rumah berniat untuk menghubungi Farah. Di sisi lain, Ayu yang ketakutan langsung berlari ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Ia tidak peduli dengan kondisi Bu Eni yang terjatuh. Di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya lepas dari dedemit wanita itu. Sial, sial, sial! Umpat Ayu sambil memukul-mukul setir mobilnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ayu pada dirinya sendiri. Sekarang Mbah Wongso sudah meninggal. Sedang ia tidak kenal dukun selain wanita tua itu. Santi, ucap Ayu lirih. Teringat dengan orang yang menyarankannya untuk pergi ke tempat Mbah Wongso. Segera Ayu mengendari mobilnya ke rumah Santi. Beberapa kali dia melihat ke arah jok belakang. Takut setan wanita itu masih mengikutinya. Hampir 1 jam Ayu menembus jalanan. Kini ia sudah masuk ke dalam komplek perumahan di mana Santi tinggal. Saat melewati tikungan yang mengarah ke rumah Santi, hati Ayu tersentil. Ia melihat ada bendera kuning yang terikat di tiang listrik. Ia terus berpikir positif. Ia memelankan laju kendaraannya saat melihat banyak kerumunan warga berada di depan rumah Santi. Pak, maaf, kata Ayu mencoba bertanya kepada salah seorang warga yang lewat di samping mobilnya. Benar ini perumahan Gria Asri Blok D kan? Tanya Ayu berpura-pura. Benar Mbak, cari siapa ya? Tanya pemuda itu. Ini, saya cari rumah teman saya. Namanya Santi, anaknya Pak Harto. Cuma saya lihat di depan sepertinya lagi ada hajatan, kata Ayu. Oh, yang mau takziah ke tempat Mbak Santi ya? Tanya pemuda itu. Dek. Seketika jantung Ayu seperti berhenti berdetak. Semoga apa yang ia pikirkan tidak menjadi kenyataan. Dicobanya untuk terus bersikap tenang. Maaf, yang meninggal siapa ya Mas? Tanya Ayu. Sejenak Ayu memperhatikan. Raut wajah pemuda itu berubah. Ia sedikit ragu untuk memberitahu kepadanya. Mbak Santi, ucap pemuda itu.
Ayu terdiam cukup lama. Pandangannya mulai terasa kabur. Apa semua ini hanya mimpi? Berulang kali dia coba untuk menampar pipinya, berharap agar segera bangun dari mimpi buruk yang sedang dilaluinya. Mbak kenapa? Tanya pemuda itu panik sembari mencoba untuk menghentikan Ayu. Ayu terisak. Tubuhnya melemas. Ia tahu ini bukanlah mimpi. Air matanya sudah tumpah di pipinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mbak, tanya pemuda itu sekali lagi. Iya mas. Santi meninggal karena apa mas? Tanya Ayu berusaha untuk mengendalikan diri, masih dengan posisi terisak. Saya kurang tahu mbak. Semalam dapat kabar kalau Mbak Santi mencoba bunuh diri. Mbak nggak apa-apa? Tanya pemuda itu khawatir. Ayu menggeleng, matanya terpejam. Kemudian tanpa menjawab, ia langsung berjalan ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Farah, geram Ayu. Ia yakin semua ini masih ada hubungannya dengan wanita itu. Tidak mungkin Santi bunuh diri. Untuk alasan apa? Ketakutan Ayu bercampur dengan amarah. Ia benar-benar harus bertemu dengan Farah untuk menyelesaikan semua ini. Sekali lagi, suara wanita itu muncul tepat di belakang mobilnya. Ayu mencoba untuk berpikir tenang. Ia terus berdoa di dalam hati. Tetapi suara tawa cekikikan itu terus saja muncul. Tidak tahan ia segera menoleh ke belakang. Benar saja, ia mendapati dedemit wanita itu sudah duduk di jok belakangnya. Apa maumu? Tanya Ayu gagap. Patimu, kematianmu, ucap wanita itu yang menggerakkan kepalanya perlahan menatap ke arah Ayu. Pandangannya terasa begitu dingin, penuh dengan amarah dan dendam kesumat. Tersentak, Ayu mencoba untuk memalingkan kepalanya. Tetapi tubuhnya terasa begitu kaku. Ia hanya bisa memejamkan mata dan terus memohon agar setan wanita itu pergi meninggalkannya. Cukup lama Ayu terisak dengan mata tertutup, hingga ia mendengar suara dering yang berasal dari ponselnya. Pelan, ia membuka mata. Beruntung setan wanita itu sudah hilang, entah kemana. Dengan tangan gemetar, Ayu mengambil ponsel miliknya. Angga, ucap Ayu saat melihat nama Angga tertera di layar depan ponselnya. Sejenak ia berharap laki-laki itu khawatir dengan keadaannya. Halo, kenapa mas? Tanya Ayu dengan suara masih gemetaran. Halo Yu, kamu di mana? Farah sama kamu? Tanya Angga di seberang sana. Perasaan Ayu semakin tidak karuan. Harapannya pupus sudah. Ia tidak menjawab pertanyaan Angga dan langsung matikan sambungan telepon itu. Sementara itu, Farah terbangun. Nafasnya terasa begitu sesak. Semalaman tidurnya tidak nyenyak. Kejadian saat ia melihat sosok Ayu tengah terpocong, silih berganti masuk ke dalam mimpinya. Setelah degup jantungnya terasa lebih normal, dia memandang ke arah langit-langit kamar, memikirkan semua kejadian yang sudah dilaluinya. Tidak bisa ia tampik, meski Angga sudah mengkhianatinya. Tetapi ada rasa rindu yang muncul di dalam hati kecilnya. Laki-laki itu korban, ucap hati Farah. Tetapi di sisi lain, rasa sakit yang ada di dalam hatinya membuat semua itu seolah mengabur. Jengah, Farah bergerak menyamping. Ia melihat Warti yang masih tertidur di ranjang sampingnya. Dipandanginya wanita itu dengan seksama. Kegelisahan kembali muncul di hati Farah. Teringat akan apa yang sudah Warti lakukan kepada orang-orang di sekelilingnya. Justru sekarang keraguan timbul di dalam hatinya. Apakah yang ia lakukan saat ini adalah keputusan yang tepat? Menggelengkan kepala, Farah beranjak, mengambil ponselnya yang sudah beberapa hari ini ia matikan. Banyak sekali pesan masuk dari Angga yang menanyakan keberadaannya. Kemudian matanya menyipit ketika melihat pesan dari ibunya. Awalnya Farah mengira kalau ibunya juga sedang mencarinya. Tetapi saat setelah membaca pesan tersebut, kembali bibirnya tersenyum. Farah tidak langsung membalas pesan ibunya.
Justru dia memejamkan mata, lalu memanggil Nyisari berulang kali di dalam batinnya. Tersentak, Farah merasa ada udara dingin yang merambat naik ke tubuhnya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Aroma bunga kantil menguar kuat di sekitarnya. Membuka matanya, kini ia melihat Nyisari sudah berdiri di ujung ruangan, bernaung dalam bayangan tirai kamar. "Tolong balaskan sakit hatiku, Nyi," ucap Farah. Ia sudah lupa dengan apa yang ia rasakan beberapa saat lalu. Nafsu untuk membalas perbuatan Ayu kembali membuncah di dalam hatinya. Sosok dedemit wanita itu tidak menjawab permintaan Farah. Tapi ia yakin kalau Nyisari mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan. "Far," terdengar suara Warti. Farah menoleh cepat. Ia tersentak kaget, tidak menyadari kalau Warti sudah dalam posisi terduduk menghadap ke arahnya. "Kenapa, War?" tanya Farah mencoba menghilangkan kekagetannya. "Kenapa kamu memanggil dedemit itu?" tanya Warti sambil mengerutkan dahinya, menatap ke arah Farah keheranan. "Apa maksudmu?" tanya Farah berpura-pura tidak paham dengan pertanyaan Warti. Warti terdiam. Ia terus menatap ke arah Farah. "Sudahlah, itu urusanmu. Ingat semua ada batasannya. Jangan terlalu terburu-buru," ucap Warti yang langsung kembali merebahkan tubuhnya. "Maksudnya?" tanya Farah yang kali ini benar-benar kebingungan. Warti tampak menghela nafas. Ia kembali menatap ke arah Farah. "Kau boleh bernafsu untuk membalaskan dendammu. Tapi ingat, jangan pernah salah langkah. Jangan sampai ini semua malah menjadi bumerang untukmu." "Aku masih tidak paham. Semua yang kulakukan atas saranmu. Apa salahnya aku meminta tolong kepada mereka untuk membalaskan rasa sakit ini?" kata Farah sambil menepuk dadanya pelan. Benar aku yang menyarankan. Tetapi jika kamu terlalu gegabah, bisa membuat semua berbalik kepadamu. Ingat, jika kamu saja bisa berbuat sedemikian rupa, bukan berarti wanita itu juga bisa berbuat demikian. Ingat, dia yang mulai menyerangmu, bukan berarti dia juga tidak memiliki sosok gaib di belakangnya. Jelas, Warti. Jantung Farah seperti terhenti seketika. Dia terus memandang ke arah Warti, mencerna ucapan sepupunya itu. Farah tidak pernah berpikir demikian. Padahal jelas kalau Ayu jauh terlebih dahulu bermain-main dengan hal gaib. "War, bangun. Kita pergi ke rumah ibuku," ucap Farah yang langsung berdiri. Sedang Warti malah membalikkan badan dan menutup wajahnya dengan bantal. "Kau sendiri saja. Aku masih belum bisa menerima perlakuan keluargamu ke orang tuaku, terlebih ibumu," kata Warti dengan suara teredam. Farah mematung. Ucapan yang barusan dilontarkan oleh Warti menambah kegelisahannya. Sesaat Farah ingin membicarakan masalah keluarganya dengan Warti, tapi ia urungkan. Tidak baik untuk memulai perseteruan dengan Warti. Yang harus ia lakukan saat ini hanya waspada dengannya. Jangan sampai wanita ini justru menambah masalah nantinya. "Ya sudah, aku pergi sendiri. Sekalian beli makanan," kata Farah segera melangkah ke kamar mandi. "Ingat, jangan sampai ibumu tahu tentang keberadaanmu," kata Warti. "Kenapa?" kata Farah bingung. Warti tidak menjawab. Ia kembali menutupi wajahnya dengan bantal. Jengkel, Farah kembali melangkah ke kamar mandi dengan suara langkah menghentak. Ia benar-benar tidak suka disuruh-suruh seperti itu. Sudah beberapa waktu, Farah memperhatikan kediaman orang tuanya. Ia berharap bisa melihat Bu Nur hanya untuk sekedar memastikan keadaannya. Namun, wanita itu sepertinya tidak berniat untuk keluar rumah. Ingin rasanya Farah masuk ke dalam rumah dan memastikan, tetapi ia terus teringat dengan wejangan yang diberikan oleh Warti. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Farah entah kepada siapa. Ia benar-benar kalut. Ia tidak berpikir jauh. Sedari awal memang seharusnya ia sudah menceritakan semua ini kepada ibunya, bukan malah menyiramkan bensin ke api yang sudah berkobar. Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
ucap Farah sambil mengenyahkan punggungnya ke kursi pengemudi. Matanya tertutup mencoba mencari jawaban. Hingga ia merasakan napasnya tiba-tiba saja menjadi sesak. Udara di sekelilingnya menjadi dingin. Ia mengenali sensasi ini. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Terdengar suara Nyisari dengan jelas di telinga Farah. Seketika ia membuka matanya, nafasnya memburu. Spontan ia langsung menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Farah yakin jika ia tidak sedang membayangkan suara Nyisari. Ia jelas mendengar suara tersebut tepat berada di sisi kirinya. Merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan, Farah memutuskan untuk kembali ke hotel tempat di mana ia menginap dengan Warti. Setidaknya ia bisa meminta nasihat dari wanita itu. Hingga saat ia menghidupkan mobilnya, ia melihat mobil yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan rumah orang tuanya. Ia mengurungkan niatannya untuk pergi. Farah benar-benar penasaran apa yang akan dilakukan oleh wanita busuk itu. "Ayo," ucap Farah saat melihat mantan sahabatnya itu tengah turun dari mobilnya. Penampilannya benar-benar jauh berbeda saat terakhir kali mereka bertemu. Wanita itu benar-benar kacau. Farah tersenyum menyeringai. Hatinya terasa begitu bahagia. Ia menduga pasti wanita itu sedang menceritakan tentang kejadian yang sedang tengah dialaminya. Lalu ibunya akan menelpon dan meminta untuk pulang membicarakan semua ini. Semua sudah bisa ia tebak. Segera Farah meraih ponsel miliknya, menunggu panggilan dari orang tuanya. Namun setelah beberapa waktu, ia tidak mendapati panggilan tersebut. Justru malah melihat Ayu dan ibunya keluar rumah dengan tergesa-gesa. Farah terkesiap, mencoba menggabungkan semua yang ia lihat. Sebuah kesadaran tiba-tiba saja masuk ke dalam batinnya. "Sial," umpat Farah dan langsung menghidupkan mesin mobil. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Geram Farah. Ia tidak akan memaafkannya jika Ayu berani menyentuh ibunya. Dalam posisi buru-buru, ia kembali meraih ponsel miliknya, mengirimkan pesan suara kepada Warti apa yang sedang terjadi saat ini. Sementara itu, Farah terus membuntuti mobil yang dikemudikan oleh Ayu. Sesekali, pandangannya ia arahkan ke kaca belakang, berharap bisa melihat sosok ibunya. Sialnya, kaca mobil yang gelap serta pantulan cahaya matahari membuat pandangannya kabur. "Rasa sumelang, tidak usah khawatir," ucap suara tepat di belakang Farah. Tersentak, Farah hampir saja kehilangan kendali. Buru-buru ia melihat ke arah jok belakang dari arah spion kaca mobilnya. "Nyisari," ucap Farah parau. Ia menelan ludahnya sendiri. Kali ini sosok Nyisari tidak seperti yang selama ini ia lihat. Penampilan dedemit wanita itu sungguh membuatnya ngeri. Pandangannya terasa begitu kejam. Mulutnya tersenyum menyeringai dengan mata hampir sepenuhnya berwarna putih. "Apa yang harus aku lakukan, Nyi?" tanya Farah. "Ikuti saja wanita itu. Dendamu akan terbalaskan sebentar lagi," jawab Nyisari. Farah menghela nafas panjang. Ia tidak berani menatap Nyisari lama-lama. Terlebih saat ini ia juga harus berkonsentrasi untuk mengikuti kemana Ayu membawa ibunya pergi. Sudah beberapa waktu berlalu. Farah masih tidak mengetahui kemana arah tujuan mereka. Batas kota sudah ia lalui. Perasaannya semakin kalut jika terjadi sesuatu dengan ibunya. Sesekali dia melihat layar ponselnya, berharap ada panggilan atau pesan singkat yang dikirimkan oleh Warti. Tetapi sayang, harapannya hanya sebuah angin lalu. Sepupunya itu sama sekali tidak menanggapi pesan suara yang telah dikirimkannya. Hingga ia melihat mobil yang dikemudikan oleh Ayu berbelok masuk ke arah jalanan yang lebih sepi. Pada titik ini, Farah tidak mungkin mengikuti Ayu terlalu dekat. Jelas sekali, dia akan langsung ketahuan. Sama sekali tidak ada mobil yang berlalu lalang di tempat itu. Terpaksa Farah berhenti sejenak. Baru setelah yakin jika Ayu sudah berjarak, dia hanya perlu mengikuti bekas ban mobil yang terpeta di tanah yang basah.
Namun baru beberapa ratus meter, ia melajukan kendaraannya. Tiba-tiba saja mobil itu berhenti dan meraung-raung, seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Farah terus menginjak pedal gas dalam-dalam. Tetapi semua sia-sia. Mobil yang ia kendarai sama sekali tidak mau bergerak. Panik, Farah segera keluar. Rintik hujan sudah mulai turun membasahi kepalanya. Ia melihat ke atas. Benar saja, gumpalan awan hitam pekat sudah tepat berada di atas kepalanya. Sial, kenapa mesti selip? Umpat Farah sambil menendang ban mobil yang hampir separuh terkubur di tanah berlumpur. Farah kembali menoleh ke depan. Ia masih bisa melihat bekas ban mobil yang masih baru. Otaknya berpikir cepat. Ia segera kembali masuk ke dalam mobil, mengambil ponsel miliknya dan segera berjalan setengah berlari mengikuti jejak ban mobil milik Ayu. Entah sudah berapa lama Farah berjalan. Ia sama sekali tidak tahu. Suasana di sekelilingnya benar-benar mengerikan. Sesekali dia seperti mendengar ada sesuatu yang berjalan dari arah semak-semak. Tetapi saat ia berhenti dan memastikan suara tersebut sudah menghilang entah kemana. Srek! Farah spontan langsung menolehkan kepalanya ke arah belakang. Jantungnya berdetak dengan keras. Lama ia menatap ke arah semak belukar di hadapannya. Penasaran dengan suara yang terus muncul, perlahan Farah berjalan menuju semak belukar tersebut. Ia hanya ingin memastikan kalau tidak ada orang lain selain dirinya di tempat tersebut. Kini jarak Farah dengan semak itu hanya tinggal beberapa langkah. Dengan sekali sentakan keras, Farah langsung menyibakkan dedaunan di depannya. Astaga! Ucap Farah saat mendapati ada hewan semacam kucing sedang meringkuk di dalam rimbunan semak-semak. Golek yopon, Duk. Terdengar suara wanita tua tepat di belakang Farah. Wah, astagfirullah. Masih bisa istighfar si Farah ini. Sampai dia melompat dan jatuh ke arah semak-semak, Farah menjerit. Kini ia melihat sosok wanita tua yang sudah bungkuk. Badannya kurus, rambutnya putih, serta wajah keriput tengah menatapnya tanpa berkedip. Golek yopon, Duk? Hah? Ora api cawadon menyang neng panggonan iki, ucap wanita itu. Farah menelan ludahnya. Bibirnya kerasa keluh untuk menjawab pertanyaan nenek tua di depannya. Anu mbah, ngapunten. Hanya itu yang bisa Farah ucapkan. Bukannya bertanya lebih lanjut, justru nenek itu tersenyum menampilkan giginya yang sudah tidak lengkap. Wes, kui kabeh pilihanmu. Pergilah ke sisi kiri jika kamu mau pulang. Tetapi kalau mau menuruti keinginanmu, pergilah ke sisi kanan, ucap wanita tua itu. Seketika Farah menoleh ke arah kanannya, melihat dua percabangan jalan yang tidak ia lihat sebelumnya. Baru setelah ia kembali menoleh ke arah depan, tubuhnya kembali tersentak. Sosok nenek tua itu sudah hilang entah kemana. Buru-buru Farah berdiri. Ia menatap ke segala arah, mencari keberadaan sosok wanita itu. Namun tetap saja, ia tidak melihat keberadaan wanita tua itu. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar hebat. Ia kembali menoleh ke arah persimpangan, menimbang antara mengejar Ayu atau pulang dan merundingkan semua ini bersama Warti. Farah meraih ponsel yang ada di kantung celananya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Warti, namun sialnya, tidak ada jaringan seluler di tempat tersebut. Hingga tubuhnya kembali tersentak dan menoleh ke arah kanan. Ah, ibu! Ucap Farah panik. Ia kali ini dengan jelas mendengar suara teriakan wanita. Iya, sepertinya suara wanita itu adalah ibunya Farah. Farah mengenali suara itu. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju ke arah kanan. Sekuat tenaga ia berlari, menyusuri jalanan yang basah oleh air hujan. Farah tidak memperdulikan tubuhnya yang sudah basah kuyup. Di pikirannya saat ini hanya ingin memastikan keberadaan ibunya. Cukup lama Farah berjalan, akan tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan ibunya.
Sejauh mata memandang, ia hanya bisa melihat rimbunan pepohonan. Farah berhenti sejenak, mengatur nafasnya. Ingin rasanya kembali, tetapi saat menoleh ke arah belakang, dia kaget. Ternyata dia sudah jauh masuk ke dalam hutan. Bahkan jalanan yang dia lewati sudah bukan berupa bebatuan, tetapi tanah basah berlumpur. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ucap Farah panik. Kembali dia mencoba untuk menghubungi Warti. Tetapi sama saja seperti sebelumnya, ia tidak mendapatkan jaringan seluler di sana. Hingga saat dia sudah diambang putus asa, sekelebat kesadaran muncul di dalam hatinya. Nyisari, batin Farah. Seketika udara di sekeliling Farah menjadi jauh lebih dingin. Hembusan angin bertiup cukup kencang, dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyengat. Duk, terdengar ucapan tepat di sisi kiri Farah. Farah menoleh. Benar saja sosok Nyisari sudah berdiri di sana, dengan tangan menunjuk ke arah depan agak ke samping. Farah menyadari kalau dedemit itu sedang mengarahkannya. Segera ia mengangguk dan langsung berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Nyisari. Hampir 10 menit berjalan. Pepohonan yang awalnya rapat mulai terbuka. Kini Farah sudah berdiri di pinggir tanah terbuka. Jauh di depannya, ia melihat ada sebuah gubuk kecil. Jantungnya berdegup keras. Ada perasaan ngeri untuk mendekat ke gubuk tersebut. Tetapi bagaimana jika ibunya ada di sana? Dengan langkah berat, Farah mulai berjalan berusaha sepelan mungkin agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Kini saat dia sudah berada di sisi gubuk, bernaungkan semak-semak yang menutupi tubuhnya, Farah bisa melihat dengan jelas tempat tersebut benar-benar mengerikan. Terlebih dia bisa mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Menguatkan mentalnya, Farah mulai berjalan mendekat. Ia mencari jendela atau celah berlubang untuk mengecek ke dalam gubuk. Hingga saat dia sudah tepat berada di samping dinding bambu, tubuhnya mematung. Sementara itu, Duk, apa yang sudah kamu lakukan? Ingat, Duk, istighfar, ucap Bu Nur yang tengah duduk meringkuk di lantai tanah. Berisik, ini semua karena anak perempuanmu itu, kata Ayu tanpa memperhatikan Bu Nur. Angga, bangun nak, bangun, rintih Bu Nur. Air matanya merebak. Tubuhnya terasa sakit sekali saat Ayu menorehkan luka sayatan di kakinya. Belum lagi pukulan demi pukulan yang sudah wanita itu lakukan. Bu Nur tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tadi pagi Ayu datang ke rumahnya dan memberitahu kalau Farah sedang dalam bahaya. Ia mengatakan kalau anaknya itu sedang pergi ke tempat dukun untuk bisa mendapatkan momongan. Tanpa pikir panjang, Bu Nur menuruti saja ajakan Ayu untuk pergi bersamanya dan menolong Farah. Akan tetapi, saat ia masuk ke dalam gubuk ini, justru malah melihat ada mayat yang sudah membusuk dan Angga menantunya yang duduk dengan tangan terikat ke belakang. Berisik, umpat Ayu, jengkel. Sedari tadi ia sedang menajamkan indera pendengarannya. Ia tahu kalau Farah pasti datang ke tempat ini. Dedemit itu pasti mengarahkan Farah untuk ke tempat ini, ucap Ayu lirih, tidak memperhatikan erangan dan permohonan dari Bu Nur. Ayu melangkah, mendekat ke arah Angga yang kondisinya sudah tidak karuan. Ia memaksa laki-laki itu untuk memukuli dirinya sendiri saat teringat dengan Farah. Beruntung, pelet yang diberikan oleh Mbah Wongso masih bekerja. Andai kamu tidak memikirkan wanita itu, pasti hidupmu akan lebih lama, Mas, ucap Ayu tanpa belas kasihan. Tidak menjawab ucapan Ayu, Angga hanya mengerang, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia tangkap dengan indera pendengarannya. Ayu mencondongkan tubuhnya, mencoba untuk menangkap apa yang diucapkan oleh Angga. Tetapi saat mendengar itu, semua amarahnya kembali muncul. Buk. Dengan keras Ayu menghantamkan kepalan tangannya ke arah perut Angga, sampai laki-laki itu mengerang kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Farah,
Apa hebatnya wanita itu, Mas? Lihat aku yang sedari dulu mencintaimu, mendambakanmu, selalu ada di saat kamu sedang membutuhkan seseorang. Tetapi malah kamu memilih wanita idiot itu, ucap Ayu. Nafasnya memburu. Ia sudah tidak peduli lagi sekarang. Terus ia menatap Angga dengan pandangan kesumat. Ia menegakkan tubuhnya. Rambutnya ia sebahkan ke belakang. Aku mencintaimu, Mas. Tetapi sudah jelas, jika memang harus memilih, lebih baik kalian yang mati, ucap Ayu datar. Ia sudah hilang kendali. Di pikirannya saat ini, semua bisa selesai dengan membunuh mereka semua. Jika tidak, maka dedemet yang dikirim oleh Farah yang akan membunuhnya. Dendamu juga akan kubalaskan, Bah, ucap Ayu sembari menoleh ke arah jasad yang sudah membusuk. Menghela nafas panjang, Ayu bangkit, segera berjalan ke arah tumpukan benda yang ada di atas amben. Bu Nur yang melihat dan mendengar ucapan Ayu kembali panik. Ia tahu anak perempuan itu sudah tertutup hatinya. Duh, sekali lagi tolong jangan sampai menyesal, ratap Bu Nur. Ayu diam tidak menjawab. Justru dia naik ke atas amben dan duduk bersila. Matanya terpejam, nafasnya terlihat teratur. Seketika, udara di sekeliling mereka berubah menjadi jauh lebih dingin. Angin menderu dengan hebat, membuat jendela kayu yang digubuk tersebut terbuka dengan keras. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah ejaan atau salah katanya ya. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.